partisipan. Baik, jadi kuliah hari ini kita akan belajar tentang prinsip bilangan random, di mana prinsip bilangan random ini adalah konsep yang sangat penting kalau kita ingin mengembangkan aplikasi simulator, ya. Karena di dalam aplikasi simulasi itu pasti butuh data, ya. Saat kita mau membutuhkan data, ya, untuk kita terapkan gitu, ya, kita terapi itu dari mana dapat datanya itu, ya. Kalau pakai variabel konstanta yang kita definisikan, ya berarti bukan bilangan acak, ya. Jadi, nah, salah satu tekniknya adalah menggunakan generate random, ya, generate random number itu namanya, ya. Jadi mengenerate bilangan acak, ya. Nah, sebagian besar aplikasi developer pasti menyediakan perintah untuk mengenerate bilangan random, gitu, ya, pasti itu, ya. Termasuk aplikasi yang simple semacam aplikasi Office, ya, kamu pakai Excel, ya. Pakai Excel tuh bisa mengenerate bilangan random, ya, bilangan acak, ya. Nah, ini contoh aplikasi yang sudah jadi yang dipakai orang, ya. Nah, ini banyak dipakai orang kalau mau ngundi, biasanya ngundi sesuatu, ya. Ini namanya bisa diganti apa saja, ya. Kamu misalnya mau ngundi apa gitu, ya. Nah, bisa diganti nih. Kalau kamu mau percobaan pelemparan mata uang atau dadu, nah ini bisa, ya. Jadi ini kalau mata uang berarti ada dua pilihannya kan, muka gambar atau muka angka, gitu, ya. Kalau dadu berarti ada 6 gitu, ya. Nah, itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana cara mengenerate bilangan random. Di e-learning ini saya sudah memasang beberapa bentuk materi, ya. Ada materi bentuknya slide, ya. Ada materi bentuknya web tutorial juga ada, ya. Silakan dibaca-baca, ya. Mungkin pas UAS nanti bisa keluar, ya. Oke, saya munculkan dulu slide-nya, ya. Ada beberapa teknik, ya. Kalau kita baca-baca tentang prinsip mengenerate bilangan random, itu secara teoritis ada beberapa teknik. Yang teoritis ini bisa kamu terapkan juga. Istilahnya ada dua nih, ada metode kongruen campuran, ada metode multiplikatif. Ya, apa bedanya? Nah, untuk bahas ini pakai Excel aja nih kita. Ini hitung-hitungan lah, ya. Oh iya, mungkin ini yang pertemuan ketiga ini baru ada yang terkaget-kaget mengenai, loh kok ada hitung-hitungan nih matematika? Ya Allah, mata kuliah simulasi. Padahal aku nih anti hitung-hitungan, males Pak ngitung-hitung. Matematika tuh alergi aku Pak. Wah, sudah susah kalau itu, ya. Ya, ketahui ya bahwa di kurikulum simulasi dan pemodelan ya kalau kamu baca buku-buku lain juga boleh, buku yang aslinya sana ada. Itu di dalamnya ada hitung-hitungannya. Nah, contohnya kita pertama ini bagaimana teknik mengenerate bilangan random. Ini kalau dengan teknik yang pertama yaitu metode kongruen seperti ini. Kamu bikin tabel, ya. Nah, misalnya kamu bikin bilangan urut, ya, indeksnya nih, 0 sampai sekian gitu. Nah, ada 16 langkah misalnya gitu, ya. Artinya kamu mau mengenerate 16 bilangan random itu, atau 17, ya, karena dari 0, ya. Terus kamu membuat konstanta 7 misalnya gitu, ya. Terus ini langkah generate-nya, ya. Langkah acaknya, ya. Nanti untuk ngisi Z ke 1 itu caranya gini. Nah, ini ada rumusnya, ya. Jadi Z ke I itu isinya adalah A Z I modulo M, ya. Modulus, tahu nggak modulus? Ini operator, ya. Modulus ini gunanya untuk memunculkan sisa hasil bagi. Nah, apa itu modulus? Lihat, ya. Saya pakai Excel aja lah ini. Saya punya file Excel contohnya sebenarnya. Benar-benar muncul ini. Tadi sudah saya buka rasanya. Nah, ini saya tutup dulu. Modulus itu gini, misalnya modulus itu pakai Excel perintahnya apa, ya? Ada ntar dulu, ya, saya buka file yang sudah jadi, ya, file aplikasi, file Excel yang sudah pernah saya buat. Nah, ini saya enter, oke. Nah, kalau ada hitung-hitungan ya kita mainnya pakai Excel aja jadi, ya. Jangan salah, aplikasi Office itu ya canggih, ya.
Buktinya sudah bikin kaya orang yang namanya Bill Gates ya dengan aplikasi Office. Kenapa saya ngomong ini? Aplikasi Office itu bukan aplikasi sembarangan. Kadang kalau saya baca skripsi kakak tingkat kamu ya, itu di pendahuluan dia nulis gini loh. Administrasi sebelumnya hanya dilakukan dengan manual atau hanya menggunakan aplikasi Office. Makanya perlu dibuatkan aplikasi berbasis webnya. Itu salah loh kalimat itu, hati-hati ya. Kamu kalau skripsi jangan gitu. Itu kalimat itu seperti kamu menyepelekan aplikasi Office ya. Padahal aplikasi Office sudah bikin orang bisa jadi terkaya di dunia ya, yaitu Bill Gates ya. Sering loh saya ketemu kalimat itu kalau bikin tulisan skripsi itu. Itu pasti kalimat itu hanya copy paste dari tulisan orang. Oh, sorry. Mana belum terbuka nih file Excel saya. Oh, kok udah terbuka ya. File Excel saya ini kenapa tidak terbuka? Ini nih. Ya, tapi inilah nanti ini nanti file ini saya share juga boleh ya. Karena waktu record Zoom ini terbatas nih. Kadang kalau kita terhambat oleh komputer yang lag-lag ini enggak susah ya. Waktunya bisa habis. Ini komputer saya enggak mau dia. Enggak mau ulut nanti. Tapi di video saya sebelumnya di e-learning itu saya membahas dengan menggunakan Excel ini ya. Nah, nanti file Excel-nya kita share juga boleh. Gini aja. Dengan Excel ini saya hanya menunjukkan bahwa ada perintah untuk mengenerate bilangan random dengan Excel ya. Saya kasih judul nih. Cara mengenerate bilangan random ya dengan Excel. Nah, saya susah-susah pakai Excel aja. Tentu saja kamu kalau mau canggih, Pak, aku kan bisanya bahasa Python, Pak. Nggak boleh pakai Python ini. Aku bahasa C aku bisa, bahasa Java, Pak. Boleh pakai JavaScript atau Python lagi. Pasti ada ya. Di semua bahasa pemrograman ada perintah untuk mengenerate bilangan random ya. Saya hanya ngasih satu contoh aja ya. Nah, kalau dengan Excel kayak gini caranya. Jadi misalnya kamu gini. Ini kamu bikin percobaan misalnya. Ini adalah percobaan pelemparan koin uang. Nah, ya. Jadi ecak-ecaknya kamu melempar mata uang. Kalau kamu nggak mau pakai program ini ya berarti kamu harus melemparkan uang ini nih. Nah, coba saya mau bikin percobaannya misalnya sebanyak 10 kali misalnya. Nah 10 kali ya. Oke, terus ini percobaan pertama, kedua, sampai 10 gitu ya. Saya mau generate bilangan random. Caranya ini, ketikan random between. Between. Nah, ini ya. Nah, between. Nah, gini. Terus misalnya saya pengen keluar 0 dan 1. Nah, gitu ya. Gini. Enter. Nah, kalau 0 berarti keluar gambar, kalau 1 keluar angka, misalnya gitu ya. Oke, oh sorry, selanya bukan titik koma ya, tapi titik koma ya. Nah, 0 itu berarti angka terendahnya, 1 itu angka tertinggi yang akan muncul gitu ya. Jadi bilangan munculnya bilangan integer ini ya, 0 dan 1. Ini saya copy sekarang ya. Lihat. Percobaan pertama muncul 1. Nah, berarti anggaplah ini muncul angka ya. Nah, kalau saya copy ke bawah, lihat ajaib ini. Nah, munculnya beda-beda dia. Nah, beda-beda kan? Nah. Kalau ini saya enter lagi, saya copy lagi, saya enter lagi, nanti beda lagi tuh. Nah, beda kan? Nah, beda. Ajaib enggak? Saya copy lagi, saya enter lagi, beda lagi dia. Artinya percobaan ke 1 sampai ke 10, ini yang muncul adalah bilangan acak. Nah, saya tambah lagi, lain-lain lagi nih. Nah, kalau kamu masih keterangan ya tinggal kasih keterangan ya. If misalnya gitu ya. If kalau munculnya di kolom 6 ini sama dengan 0, maka gitu ya. Munculkan tulisan angka misalnya gitu ya. Oh, kalau 0 gambar misalnya gitu ya. Jadi boleh-balik boleh sih. Ini hanya keterangan aja ya. 0, sorry. Ini karena komputernya agak berat, maka jadi responnya agak lambat ya. Tapi ya ini biar melatih kita sabar ya. Kalau dia 0, maka dia keterangannya gambar. Ya. Tapi kalau tidak 0 berarti pasti 1 kan. Ya, kalau 1
ya anggap munculnya berarti angka. Gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, muncul kan? Nah, ini kalau saya copy ya dia akan mengikuti isi dari kolom E itu ya. E5 sampai E sekian ya. Nah, gitu ya. Nah, lihat. Saya melakukan percobaan sebanyak, ini kalau saya copy ya, ke bawah. Percobaan sebanyak 17, taruhlah ini mau saya bikin sampai 20. Nah, itu ya. 20 kali percobaan tinggal saya copy nih. Kalau saya copy ini berubah lagi nih deh. Nah, berubah lagi ya, lain-lain kan. Nah, tandanya kolom E itu berisi bilangan acak nih, bilangan random nih, yang di-generate oleh algoritma yang ditanam di Excel ini. Jadi di Excel ini ada algoritma bilangan random ya. Nah, kalau kamu mengakses perintah random between ini gitu ya. Kira. Keren kan? Apa pentingnya Pak? Apa gunanya itu? Pasti nanya. Wah, apa Pak gunanya itu? Loh, penting banget. Contohnya gini, misalnya coba kamu carilah data ya. Data hasil percobaan pelemparan koin uang sebanyak 1000 kali. Misalnya itu, kamu bisa tugasin gitu ya. Terus kamu nak ngelempar uang nian ya, pasti belum tentu kamu sejam selesai itu. Coba kan melempar uang nianan ya, sebanyak 1000 kali. Belum tentu sejam selesai kamu. Ya. Tapi kamu dengan program ini tinggal kamu copy, beres, hitungan detik selesai. Ya kan? Itu gunanya perintah random di komputer. Jadi untuk mengenerate bilangan acak dengan cepat ya, dan hasilnya acanian. Ini tidak bisa diprediksi, kamu tidak bisa memprediksi ini. Nah ya, ini kalau saya copy lagi, ya enter itu aja lah. Saya copy terus enter di sini aja lah, berubah dia. Artinya ini bilangan acak ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini bilangan acak. Jadi kalau contoh aplikasi yang sudah jadi, tadi contohnya ya, wheel of names tadi, nah ini contoh aplikasi yang sudah dibikin orang dengan memanfaatkan prinsip bilangan random. Kamu bisa menggunakan aplikasi ini, contohnya kalau kamu pengen bikin event yang ada undian itu ya, nah, misalnya bikin sepeda santai, terus nanti nak ngundi hadiah pakai komputer, ya, pakai ini cara itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh? Sebelum saya lanjutkan, sekarang tugasnya gini, coba tugasnya ya. Tugas latihan. Coba kamu yang pakai komputer laptop langsung ikuti yang saya lakukan ini, terus nanti didemokan. Saya catat nama kamu pasti ya. Tugas latihan. Apa? Nah gini itu bunyinya ya. Buatlah data dari hasil percobaan pelemparan dadu sebanyak 100 kali. Nah, amun kena percobaan yang pakai dadu mati kamu 100 kali nih. Nah, belum tentu kamu sejam selesai. Silakan coba. Nah, pakai komputer kerjakan di sini. Kamu bikin kolom kayak gini ya. Nah, bikin kolom kayak ini. Ya kan? Nah, kolom kayak ini ya, ada nomor percobaan ini ya, nomor percobaan ke-1 terusnya ya. Terus ini bilangan acaknya, nah ini saya munculkan nih. Nah, perintahnya kayak gitu ya. Terus kamu kasih keterangan boleh ya. Nah, oh, kalau dadu kan memang dadu tuh ada 6 ya. Ada mato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu kan. Tidak. Coba siapa yang bisa langsung chatting atau ngomong, Pak, saya sudah bikin di Excel. Saya silakan di share screen kan. Terus langsung saya kasih nilai. Nanti tinggal di-upload di kolom tugas ya. Kalau yang bikin sudah ya. Jadi boleh khusus yang bisa presentasi atau sanggup presentasi untuk menjawab tugas latihan di kuliah ini. Di kolom tugasnya cukup mengupload screenshot aja jadi ya. Dari file Excel yang dibuat untuk bikin program ini. Nah, ini supaya kelihatan rumus ini saya munculkan ya. Nah, saya munculkan terus nih. Nah, rumusnya itu ya. Ini rumusnya ya. Rumusnya di kolom yang saya tandai kuning. Ini contoh rumusnya. Nah, lihat ini kalau ini ya random. Kalau ini di sini silakan. Nah, bilangan yang di random apa? Coba ada yang mau presentasi? Dari 16 mahasiswa nih. Ini juga dikit juga yang kuliah ya.
Kamu pada malas kuliah itu ya. Kalau di kelas saya itu pasti berbanding lurus ya. Kamu yang rajin kuliah, biasanya kalau ujian bisa jawab soal. Begitu sebaliknya ya. Biasanya yang malas kuliah ya menjawab ujian juga nggak bisa dia. Sehingga nggak akan dapat nilai bagus. Tapi 16 lah jelas ya. Coba siapa yang mau presentasi? Saya stop. Ini silakan di screenshot ya. Sudah di screenshot belum tugasnya tadi? Oh, ya. Masih belum kamu ya. Absen ini. Diem kalau nih. Kuliah tidak. Jangan-jangan sambil tidur. Oke, supaya silakan di screenshot ini. Saya mau stop share screen soalnya. Silakan di tekan tombol screenshot kamu ya. Terus sudah ya. Saya mau stop share screen. Sekarang